Selamat pagi, shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan. Kita ada di hari Minggu yang kudus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik Gemim Sebaot Paniki Bawah. Saat ini marilah kita beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami sekarang ini, baik kita sehat ataupun sakit, susah ataupun senang, kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberkati kita semua. Mari kita semua berdiri bersama-sama penuh sukacita, kita beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan pujian yang berjudul, Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku dulu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku dulu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sikap berdoa semua, kita buka ibadah kita dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan keselamatan kami, terima kasih untuk hari Minggu yang kudus. Engkau perkenankan kami ada dalam satu peribadatan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, agar Engkau senantiasa bersama dengan kami dalam beribadah, menjaga, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan sepenuhnya kami hanya tertuju kepadamu dan kepada firman-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan, kuduskanlah kami agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Maka ibadah anak sekolah minggu Gemim Sebaot Paniki Bawah ini, jadilah di dalam nama-Mu ya Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, marilah sekarang ini kita lagi memuji, memuliakan Tuhan yang berkenan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Belum ada yang duduk deh, semua berdiri, harus bersemangat untuk Tuhan. Orang menyanyi lagu Big or Small, semuanya berdiri menyanyi bersukacita untuk Tuhan. Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
silakan duduk. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah saat ini kita membaca dan juga kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Jika ada saudara di samping kiri atau kanan, keluarga, kita saling menunjuk ya. Pada saat kita mengatakan tentang kata kau, kita menyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Membuat kita boleh saat ini akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Buka Alkitab, kita akan membaca dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita sekarang belajar dari kisah Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia yang saat itu memimpin berhasil mengalahkan kerajaan Filistin. Raja Uzia juga berhasil mendirikan kota-kota di wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Aram yang tinggal di Gur Baal, dan terhadap orang Meuni. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Raja Uzia punya banyak pegawai yang memperhatikan pertaniannya, memperhatikan kebun anggurnya. Banyak petani yang mengelola, menanam, bekerja di kebun anggurnya, dan hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Tuhan juga memberkati
para tentara yang pada waktu itu menjadi pasukannya Raja Uzia. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar. Menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yehuda dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hanani, salah seorang panglima raja, kepala-kepala puang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu, seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib, sehingga menjadi kuat. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, itulah cerita Alkitab dari 2 Tawarik pasal berapa Kote? Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Semua ada baca Alkitab toh? Atau ada bermain? Pinter semua ada baca Alkitab Kang. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang sekarang ini membaca tentang siapa? Tentang Raja Uzia. Dalam torang pembacaan ini, Raja Uzia pada saat itu sedang berduka karena papanya Raja Uzia, Raja Amazia, meninggal. Tapi kemudian saat dia sedang berduka, ternyata Raja Uzia harus dipilih dan diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Dan dia memikul tanggung jawab yang sangat berat untuk memimpin sebuah bangsa di mana banyak bangsa-bangsa lain juga yang ingin merebut apa yang telah mereka miliki saat itu. Jadi besar sekali tanggung jawab dari Uzia. Bebannya sangat berat di usia yang masih sangat muda. Ya, adik-adik, siapa yang saat ini sedang menanggung beban yang berat, yang punya begitu banyak atau besarnya tanggung jawab? Walaupun orang masih kecil, setiap anak manusia punya tanggungannya masing-masing. Walaupun memang orang beban tidak seperti atau tidak seberat Raja Uzia. Tapi apalagi di zaman-zaman atau masa-masa PPKM begini, semua orang lagi kesusahan ya. Termasuk orang anak-anak kecil. Mau sekolah susah, lalu pendidikan yang harus kita jalani di rumah juga sulit untuk orang jalani. Karena begitu banyak keterbatasan. Lalu tentu di rumah anak-anak manis harus membantu orang tua. Tidak boleh cuma bobok-bobok, cuma duduk-duduk dan mengabaikan tanggung jawab sebagai anak yang harus menolong dan menyayangi orang tua juga keluarga. Tetapi kita lihat apapun yang dialami dan ditanggung oleh Raja Uzia, ternyata dia mampu ya menanggungnya. Bahkan dia menjadi seorang raja yang hebat dan terkenal. Bagaimana? Karena firman Tuhan yang torang dengarkan tadi, yang torang baca ada bilang, ketika Raja Uzia diangkat menjadi seorang raja, pada saat ia masih sangat muda, Uzia adalah seorang yang hidupnya selalu takut akan Allah. Dia menjadi orang yang benar mencari Tuhan Allah. Ia selalu beribadah kepada Tuhan Allah. Dan oleh seorang yang bernama Zakaria, dia selalu diajar tentang bagaimana melakukan apa yang Tuhan Allah senangi. Jadi usia muda, seorang Raja Uzia yang walaupun masih muda, dia dimampukan oleh Tuhan Allah untuk menanggung beratnya tanggung jawab menjadi seorang raja. Bahkan dia diberikan kesuksesan keberhasilan
karena dia seorang anak yang takut akan Allah. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Apa hasil dari takut akan Allah dan dengar-dengaran kepada firman Allah? Kita lihat ketika ia berperang melawan orang-orang Filistin, wah, ini Raja Uzia menjadi seorang pemenang. Bahkan Raja Uzia bisa membongkar tembok-tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu di tempat itu dia mendirikan kota-kota yang menjadikan semuanya itu wilayah kekuasaannya. Wah, hebat sekali ya Uzia yang takut akan Allah. Lalu apa lagi? Kata firman Tuhan, Tuhan Allah menolongnya terhadap orang-orang Filistin, orang-orang Arab yang tinggal di Gurbaal, dan juga orang-orang Meunim yang tentu mengancam wilayah kekuasaannya, yang ingin menguasai wilayah kekuasaannya. Tetapi seorang Raja Uzia mampu mengalahkan mereka dan bisa mendapatkan semua wilayah kekuasaan orang-orang itu. Jadi semakin luas ya, ini Raja Uzia punya wilayah kekuasaan karena pertolongan Allah, karena dia dengar-dengaran kepada Tuhan Allah, karena dia hidupnya takut akan Allah. Lalu apa lagi yang Uzia dapatkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan Allah dan dengar-dengaran firman Allah? Wah, kata firman, namanya termasyhur sampai ke Mesir. Kehebatannya terkenal. Lalu kata firman Tuhan Allah, dia juga bisa mendirikan menara-menara di padang gurun, menggali banyak subur, sehingga daerah kekuasaannya menjadi daerah pertanian yang bisa membuat banyak orang hidup. Karena ada hasil-hasil pertanian bagi Raja Uzia, keluarganya, tapi juga seisi bangsa yang dipimpinnya. Hebat ya Raja Uzia, ketika dia jadi orang besar, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga memikirkan bangsa yang dipimpinnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Supaya bukan cuma dia sendiri yang makan, tetapi juga keluarganya dan semua orang di sekitarnya. Jadi orang harus seperti itu. Jangan cuma pikir diri sendiri, mesti juga lihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka hidup dengan baik atau tidak. Jadi mesti lihat mama papa lagi kesusahan atau enggak. Kalau lihat mama lagi susah jaga adik, bekerja, juga mengatur rumah, membersihkan rumah, adik-adik bantu. Jangan cuma suka urus diri sendiri, pangkok kaki, bobok-bobok makan, nonton, main handphone. Nggak lihat itu mama lagi susah, papa lagi susah, apalagi adik lagi susah kan. Apapun yang torang alami ketika torang semakin diberkati, torang harus semakin jadi berkat seperti Raja Uzia. Itu tanda takut akan Tuhan Allah. Nah, kata firman Tuhan, Uzia juga karena dipimpin oleh Tuhan Allah, dia punya banyak pendukung. Wah, kata firman, dia punya kepala-kepala pahlawan yang gagah perkasa. Jumlahnya ada 2.600 orang, banyak ya. Bahkan di bawahnya mereka itu ada juga terdapat satu bala tentara yang terdiri dari 307.500 orang. Aduh, pendeta sampai susah mau cumu karena terlalu banyak. Berapa banyak itu bala tentara? Kata firman dalam ayat 13, 307.500 orang. Bukan cuma banyak tapi juga gagah perkasa. Wih, banyak sekali orang yang mendukungnya dan juga orang-orang yang hebat yang Tuhan beri mendukung kepemerintahannya dan juga kepemimpinan dari Raja Uzia. Begitu kalau orang yang hebat, takut akan Allah, rendah hati dan memikirkan sesama, dia pasti punya banyak teman yang mendukung. Demikian juga kata firman, Raja Uzia bisa memperlengkapi mereka, tentara-tentara mereka itu dengan perisai, dengan tembok, ketopong, baju sirah, busur, dan juga batu umban. Perlengkapannya sungguh sangat baik. Berarti apa yang dimiliki Raja Uzia sungguh sangat hebat disediakan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian seorang Raja Uzia menjadi raja yang termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena dia ditolong dengan ajaib sehingga dia menjadi orang yang kuat. Nah adik-adik, kalau torang jadi anak yang takut dan dengar-dengaran Tuhan Yesus, seperti seorang yang bernama Raja Uzia, torang juga akan menjadi seorang pemenang seperti Raja Uzia. Raja Uzia bisa menang atas
orang-orang yang melawannya, dan dia bisa memiliki begitu banyak hal yang baik menjadi berkat. Kalau torang juga hidup takut akan Allah, dengar-dengaran firman, Tuhan akan jadikan torang pemenang. Karena Tuhan Yesus kan sudah menang atas kuasa dosa, kuasa maut, sehingga torang pun diberikan kuasa kemenangan itu. Tuhan Yesus akan memimpin torang menjadi pemenang atas segala dosa, kemalasan, itu yang malas belajar, malas bobo, cuman suka main handphone malas belajar, cuman suka bobo, cuman suka main handphone terus. Tuhan Yesus akan mampukan torang mengalahkan semuanya itu, menjadi anak-anak yang adalah berkat dimanapun juga torang berada. Tuhan Yesus akan bikin torang jadi anak rajin, pintar, membantu keluarga, bahkan membantu gereja Tuhan jadi berkat. Tapi juga seperti kata firman, Tuhan akan memberi kesuksesan, keberhasilan. Karena orang yang takut akan Tuhan secara ajaib akan dibuat kuat oleh Tuhan. Seperti seorang Raja Uzia. Selamat menjadi anak-anak seperti Raja Uzia, dijadikan pemenang, dikuasai oleh Tuhan, dijadikan orang yang hebat dan menjadi berkat. Amin. Marilah saat ini kita mendengarkan ayat hafalan. Mazmur 20 ayat 7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang diurapinya. Sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 20 ayat 7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang diurapinya. Terima kasih. Demikian ayat hafalan. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita hafal tapi juga kita lakukan ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan, dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Berdoa, tunduk kepala, kunci tangan, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus menolong kami untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu Gemim Sebaot Paniki Bawah ini. Kami telah belajar tentang firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran pada firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat kami anak-anak yang adalah seorang pemenang atas segala kuasa dosa, tetapi juga kami akan memiliki kesuksesan, keberhasilan dalam setiap hal yang kami cita-citakan, karena Tuhan selalu menyertai. Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang seperti seorang Raja Uzia yang selalu takut akan Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Kami pun telah memberi persembahan, dan persembahan itu akan dibawa ke gedung gereja sesuai dengan pengaturan guru-guru sekolah minggu, tapi juga pelayanan yang ada di gereja Sebaot Paniki Bawah. Tuhan Yesus menolong agar persembahan yang kami beri menjadi alat dalam pelayanan, dan setiap anak-anak yang telah memberi bersama dengan keluarga mereka, mama, papa, kakak, saudara bersaudara, Tuhan berkati mereka dalam setiap usaha kerja mereka, agar selalu berlimpah berkat dari Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, berkati pelayanan gereja kami, terlebih Gemim Sebaot Paniki Bawah. Mulai dari Ketua BPMJ, Pendeta Ibu Dice, Teli Yakob Turalaki, bersama dengan seluruh pelayan khusus, bersama keluarga masing-masing, bahkan juga seluruh anggota jemaat di dalamnya, terlebih pelayanan anak sekolah minggu Gemim Sebaot Paniki Bawah, dengan Ketua Penatua, Enci Nyenye, Enci Marina Nyenye. Tuhan Yesus memberkati agar senantiasa setia dalam pelayanan bertanggung jawab bersama dengan seluruh engku-engku dan enci-enci yang telah Tuhan pilih dan Tuhan panggil sendiri. Tuhan memberkati bahkan semua yang melayani saat ini. Ada engku Gerald dan juga engku Marcel, demikian juga dengan engku Cornelis yang senantiasa mendampingi kami dalam beribadah. Diberkati juga adik Rex yang telah membawakan ayat hafalan dan hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang ada dalam pelayanan kami ini. Bahkan adik-adik yang beribadah dengan rajin, Tuhan Yesus berkati mereka menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan. Tapi juga Tuhan sehat-sehat, kuat-kuatkan di tengah pandemi karena virus corona ini. Ketika beraktivitas dimanapun juga, Tuhan menolong, beri hikmat agar selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, tapi juga Tuhan menjaga, menjauhkan dari segala virus, bakteri, dan segala celaka malapetaka. Mama, papa, saudara bersaudara yang harus bekerja beraktivitas di luar rumah, Tuhan jaga mereka selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah adik-adik yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka yang miskin papa dan kelaparan, Tuhan berikan kelimpahan makanan, minuman, dan berkat yang dibutuhkan untuk hidup dalam masa-masa sekarang ini. Dan ajarkan setiap orang yang berkelimpahan untuk selalu berbagi dengan yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati di masa PPKM ini agar semua orang tidak kekurangan, tetapi hidup dengan baik dan layak di dalam pertolongan Tuhan, tapi juga dalam kehidupan bersama dengan tanggung jawab kepemerintahan yang telah diatur, tapi juga dipimpin sendiri oleh Tuhan. Tuhan menyertai mereka semua. Dan kami berdoa untuk mereka yang isolasi mandiri karena terjangkit virus corona, Tuhan menjaga mereka, menyelamatkan jiwa dan nyawa mereka. Bahkan yang dirawat di rumah masing-masing, di rumah sakit, dimanapun mereka dirawat, Tuhan menolong mereka. Lepaskan dari segala kesakitan, penderitaan karena virus ini. Dan Tuhan selalu menjaga kami kemanapun kami berada. Jadikan kami anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami yang berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami tutup doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri, kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Aku Berani Tampil Beda. Silakan duduk, demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih adik-adik telah beribadah bersama. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah mendampingi bersama dengan mama papa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.